Jangan pernah ngomongin kata-kata kutukan yang ada di buku itu. Karena begitu lo ngucapin, sesuatu yang serem bakal balik lagi buat ngehantuin lo. Film ini langsung dibuka dengan seorang cewek penuh luka, jalan sempoyongan di tengah hutan gelap. Napasnya ngos-ngosan, dan dia kelihatan kayak lagi kabur dari sesuatu yang ngejar dia. Karena panik, cewek ini buru-buru nyari tempat buat ngumpet di balik semak-semak. Dia nahan napas, berharap gak ketahuan. Tapi tiba-tiba, dua sosok misterius langsung muncul dari kegelapan, nyergap dia tanpa ampun. Sampai akhirnya, cewek itu pingsan di tengah hutan yang dingin dan mencekam. Pas sadar, cewek ini ternyata udah diikat di tiang kayu, dengan kepala ditutup kain hitam. Di depannya, ada nenek tua yang lagi baca ritual pengusiran iblis pakai buku kuno. Fix, ini bukan pengajian biasa. Nggak lama, seorang pria datang lalu buka kain di kepala cewek itu. Dan ternyata, itu ayahnya sendiri. Cewek itu langsung nanyain ibunya, tapi sang ayah bilang kalau ibunya udah meninggal. Lebih ngerinya lagi, ibunya tewas dibunuh sama cewek ini sendiri, pas dia lagi kerasukan dan gak bisa ngontrol diri. Tanpa pikir panjang, sang ayah langsung lanjutin ritualnya. Dia tega ngebakar anaknya hidup-hidup demi ngusir sosok jahat yang ada di dalam tubuhnya. Please, I just want to go home. You killed her. What is that? Saat api mulai membesar, sosok jahat itu akhirnya nunjukin dirinya. Makhluk itu terus bisikin sang ayah, bikin dia yakin kalau semua yang dia lakuin ini udah bener. Sampai akhirnya, demi mastiin semuanya bener-bener selesai, sang ayah langsung nembak kepala anaknya sendiri. Dan di momen itu, suasananya langsung sunyi. Kayak semuanya akhirnya berakhir. Setelah kejadian mengerikan itu, cerita langsung pindah ke sebuah kabin tua terpencil di tengah hutan. Di sana, David datang bareng pacarnya, Natalie. Sesampainya di kabin, mereka ketemu sama Olivia, Eric, dan adik David sendiri, Mia, yang udah lebih dulu ada di tempat itu. Dan ya, dari luar aja, kabin ini udah kelihatan kayak tempat yang sinyal HP aja takut masuk. Hey, Mia. Grandpa? You actually came. Come on. Pertemuan mereka terasa hangat, apalagi setelah David ngasih kalung keberuntungan buat Mia. Ternyata, mereka datang ke kabin ini buat bantu Mia lepas dari narkoba, dengan ngejauhin dia dari lingkungan lamanya. Mia janji bakal berhenti kali ini. Tapi teman-temannya masih ragu, karena sebelumnya dia udah sering gagal. May my friends and family witness this act. Promise not to touch this shit. Okay. Di depan teman-temannya, Mia janji kalau dia nggak bakal nyentuh narkoba lagi. Setelah itu, mereka masuk ke kabin tua peninggalan orang tua David dan Mia. Tapi rumah itu kelihatan kotor, kosong, dan suasananya bikin gak nyaman banget. Saat ngelihat sekeliling, Mia jadi keinget ibunya yang udah meninggal. Hal itu langsung bikin suasana antara Mia dan David jadi awkward, karena dulu David gak ada saat semuanya terjadi. Mom would have hated seeing the cabin like this. Make this place livable. Final days at the hospital, Mom sometimes thought I was you. Maybe you were lucky not to see her the way that I did. I wanted to be there. By the time Mom got bad, I just gotten the job. Mia bilang ibu mereka pasti bakal sedih ngelihat kabin itu sekarang berantakan. Obrolan mereka langsung bahas soal kematian sang ibu, dan Mia masih kecewa karena dulu David gak ada di samping mereka. David coba jelasin kalau waktu itu dia sibuk kerja, tapi Mia tetap gak bisa nerima. Di luar, Olivia ngingetin kalau Mia pernah janji berhenti sebelumnya, dan cuma kuat 8 jam. Belum juga sehari, udah kalah duluan. Karena itu, Olivia pengen Mia nggak dibolehin keluar dari kabin. Tapi David nolak buat maksa adiknya. We already tried this whole thing back in Flint last summer. Lasted 8 hours and quit. We don't want to let her leave. She asked me to take her home at some point. I'm gonna have to do it. Came here to make things better with my sister. Olivia masih nggak percaya sama Mia. Karena dulu, dia bahkan nggak kuat sehari buat berhenti.
Tapi David tetap pengen bantu adiknya dengan caranya sendiri. Malam harinya, Mia tiba-tiba panik karena nyium bau busuk aneh yang gak dicium orang lain. Olivia nganggep itu cuma efek sakau, lalu langsung nenangin Mia pakai suntikan. Gak lama, anjing David mulai bertingkah aneh dan garuk-garuk lantai kabin. Pas dibuka, ternyata ada ruang bawah tanah penuh darah kering dan bau busuk yang nyengat banget. Di bawah sana, mereka nemuin bangkai kucing bergantungan dan tiang kayu gosong yang kelihatan gak normal. Tapi di tengah semua itu, Eric malah nemuin sebuah bungkusan misterius. Mia langsung ngelarang mereka nyentuh apapun dari ruang bawah tanah, karena firasatnya udah gak enak. Sayangnya, rasa penasaran Eric malah menang. Dia buka bungkusan itu, dan nemuin sebuah buku ritual aneh penuh gambar menyeramkan. Dan seperti biasa, masalah di film horor selalu dimulai dari orang yang cuma penasaran dikit. Di buku itu ada peringatan jelas kalau nggak boleh ada yang baca ataupun ngucapin isi tulisannya. Tapi bukannya berhenti, Eric malah makin penasaran dan tetap baca tulisan yang sengaja dicoret-coret itu. Ya beginilah, manusia kalau dilarang malah auto pengen nyoba. Estrada Kunda Montose. Setelah Eric ngebacain mantra aneh itu, suasana langsung berubah nggak beres. Di luar kabin, Mia tiba-tiba muntah dan mulai ngeliat sosok misterius manggil mamanya. Panik, Mia langsung pengen cabut dari tempat itu, tapi teman-temannya malah nahan dia pergi. Di situ Mia sadar, nggak ada satupun dari mereka yang mau nganter dia pulang. Kesel dan ketakutan, Mia kabur lewat jendela kamar lalu langsung bawa mobil pergi. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba muncul sosok cewek berdiri diem di tengah jalan. Mia langsung hilang kendali sampai mobilnya nabrak. Pas sadar, mobilnya udah rusak total. Dan saat dia coba lari dari sana, sesuatu dari dalam hutan mulai ngejar dia. Hidupnya udah berat, setannya malah ikut nambah beban. Karena panik, Mia tiba-tiba jatuh ke semak-semak. Tapi anehnya, akar-akar di sekitarnya malah bergerak hidup dan langsung melilit tubuhnya. Nah, kalau tanaman udah mulai gerak sendiri, itu tandanya tempatnya emang nggak bener. Dalam keadaan gak bisa ngelawan, sosok itu maksa masuk ke tubuh Mia dan mulai nguasain dirinya. Gak lama kemudian, David dan yang lain nemuin Mia lemas di bawah pohon, lalu ngebawa dia balik ke kabin. Olivia nganggep semua yang dialami Mia cuma halusinasi karena efek sakau. Tapi Mia terus maksa mereka buat pergi dari tempat itu, karena dia yakin ada sesuatu yang bakal nyakitin mereka semua. Sayangnya, gak ada yang percaya. Saat sendirian di kamar, Mia mulai ngeliat hal aneh lagi dari pantulan cermin. Kalau cermin udah mulai aneh, itu tandanya skincare bukan masalah utama lagi. Sementara itu, Eric makin dalam ngebaca buku misterius tadi dan sadar kalau isi ritual di buku itu mirip banget sama kejadian yang dialami Mia. Di sisi lain, David nemuin anjingnya sekarat di dekat palu penuh darah. Dan dari situ, suasana kabin makin terasa nggak beres. David langsung dobrak kamar mandi karena ngira Mia yang nyakitin anjingnya. Tapi ternyata tubuh Mia malah udah kebakar air panas. Dari situ, Eric makin yakin kalau semua ini ada hubungannya sama buku kutukan itu.
David akhirnya coba bawa Mia ke rumah sakit. Tapi satu-satunya jembatan keluar malah putus karena banjir. Mau nggak mau, mereka akhirnya balik lagi ke kabin itu. Suasana kabin makin kacau. Mereka mulai saling nyalahin satu sama lain. Eric juga bilang kalau kondisi Mia bakal makin parah. Dan bener aja, Mia tiba-tiba muncul lagi. Tapi kali ini wajahnya jauh lebih menyeramkan. Pas David coba nenangin dia yang lagi megang shotgun, Mia malah langsung nembak tanpa ragu. Negosiasinya gagal total. Sebelum pingsan, Mia bilang kalau malam itu mereka semua bakal mati. Pas sadar lagi, Mia langsung nyerang Olivia, sampai akhirnya dikunci di ruang bawah tanah. Sementara itu, Eric mulai jelasin ke David kalau semua teror ini kemungkinan berasal dari buku misterius tadi. Tapi di kamar mandi, Olivia mulai ngeliat pantulan cerminnya berubah aneh. Tanpa sadar, dia malah mulai nyakitin wajahnya sendiri, persis kayak gambar ritual di buku itu. Kalau udah ngikutin tutorial dari buku setan, hasilnya pasti nggak bagus. Pas Eric masuk buat ngecek Olivia, dia langsung kaget ngelihat kondisinya yang udah mengerikan banget. Situasi langsung kacau, sampai Eric terpaksa ngelawan Olivia. Dan akhirnya, Olivia pun tewas di tempat. Kabin ini makin lama makin kayak tempat eliminasi. David dan yang lain langsung panik ngelihat kondisi Olivia dan Eric yang udah berlumuran darah. Di tengah kekacauan itu, Eric akhirnya ngaku kalau dia sempat baca mantra dari buku kutukan tersebut. Tanpa sadar, dia ternyata udah ngelepas sesuatu yang seharusnya nggak pernah dibangunin. Sementara itu, Natalie dengar suara Mia minta tolong dari ruang bawah tanah. Karena khawatir, dia langsung mendekat. Tapi ternyata itu jebakan. Pas Natalie sadar kalau itu bukan suara Mia yang asli, semuanya udah terlambat. Kakinya tiba-tiba ditarik dari bawah. Di film horor, suara tolong biasanya justru awal masalah. Down there, okay? I really ask all of you! Natalie langsung diserang Mia, bahkan tangannya sampai digigit. Untungnya David datang tepat waktu dan berhasil narik Natalie keluar. Setelah itu, ruang bawah tanah langsung ditutup rapat-rapat. Karena ngerasa bersalah, Eric coba bakar buku kutukan itu. Tapi anehnya, buku itu sama sekali nggak bisa hancur. Eric lalu bilang, kalau sosok itu berhasil ngambil 5 nyawa, bakal ada teror yang jauh lebih parah. Dan satu-satunya cara buat ngehentiin semuanya adalah ngebunuh Mia. Tapi David masih nggak percaya. Dia yakin adiknya cuma sakit biasa. Sementara itu, luka gigitan di tangan Natalie mulai membusuk secara nggak normal. Setelah ngelihat Mia dari ruang bawah tanah, Natalie kayak kerasukan dan malah motong tangannya sendiri. Seketika, listrik di kabin langsung mati. Don't do it, you little bitch! Don't cut it off! Teriakan Natalie bikin David dan Eric langsung panik pas ngelihat kondisinya. Di tengah kekacauan itu, Eric terus maksa David buat bunuh Mia demi ngehentiin semuanya. Tapi David tetap nolak karena dia nganggep Mia cuma sakit kayak ibu mereka dulu. Belum selesai debat, Natalie tiba-tiba nyerang mereka dari belakang pakai nail gun. David langsung berusaha nahan Natalie yang udah gak sadar penuh. Take it before she does. No! No! Beberapa saat kemudian, Natalie sempat sadar dan nangis nahan sakit di seluruh tubuhnya. Tapi gak lama setelah itu, dia meninggal di pelukan David karena kehabisan darah. Kematian Natalie akhirnya bikin David mulai percaya sama Eric.
Dia bahkan sempat pengen bakar kabin itu buat ngehentiin semuanya. Tapi pas hampir dilakuin, Mia tiba-tiba nyanyiin lagu yang dulu sering dinyanyiin ibu mereka. Dan itu bikin David langsung ragu buat lanjut. Di tengah kebingungan itu, petir yang nyambar pohon di luar tiba-tiba bikin David dapat ide. Dia sadar mungkin masih ada cara nyelamatin Mia tanpa harus ngebunuhnya, yaitu dengan ngubur Mia sesuai ritual di buku itu. Tapi pas David coba ngedeketin Mia pakai obat penenang, Mia malah langsung nyerang dia brutal tanpa ampun. Di saat genting itu, Eric tiba-tiba datang nolong dan berhasil nahan Mia buat kabur. Kesempatan itu langsung dipakai David buat nyuntik obat penenang ke tubuh Mia. Tapi nggak lama kemudian, Eric akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Di bawah hujan dan pohon yang kebakar karena petir, David mulai ngubur Mia hidup-hidup sesuai ritual di buku. Di tengah proses itu, Mia sempat sadar dan mohon supaya David berhenti. You will burn in hell alongside your junkies. Sebelum terkubur, sosok itu terus ngancam David kalau mereka semua bakal masuk neraka. Setelah api mulai padam, David langsung gali Mia lagi karena masih pengen nyelamatin adiknya. Dia coba nyadari Mia pakai alat kejut jantung seadanya. Tapi Mia tetap nggak ngasih respons apapun. David terus manggil nama adiknya sambil berharap Mia balik sadar. Come back to me, come on, please. Dengan hati hancur, David akhirnya nyerah dan mulai ninggalin Mia. Tapi tiba-tiba, dia dengar Mia bernapas lagi. David langsung balik dan sadar kalau adiknya ternyata hidup kembali. Seneng sekaligus lega, David masuk ke kabin buat ambil kunci mobil. Tapi tanpa dia sadar, Eric yang udah kerasukan tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung nusuk dia. Meski terluka parah, David masih sempat nyuruh Mia buat lari. Setelah itu, dia nembak bensin di dalam kabin sampai seluruh tempat itu kebakar. David rela ngorbanin dirinya sendiri demi ngehentiin semua teror itu. Dengan penuh kesedihan, Mia cuma bisa diem ngeliatin kabin yang terbakar sambil megang kalung pemberian David sebagai kenangan terakhir. Gak lama kemudian, hujan darah mulai turun dari langit. Itu jadi tanda kalau 5 nyawa akhirnya udah diambil dan ritualnya berhasil selesai. Dari dalam tanah, sosok asli iblis itu akhirnya muncul dan langsung ngejar Mia. Mia buru-buru lari ke gudang tua sambil cari cara buat bertahan hidup. Di sana, dia nemuin chainsaw dan langsung nyiapin itu jadi senjata terakhirnya. Akhirnya ada juga yang sadar, lawan setan jangan modal teriak doang. Saat makhluk itu makin dekat, Mia berhasil nyerang balik dan motong tubuhnya. Tapi keadaan makin parah waktu mobil tiba-tiba kebalik dan ngejepit tangan Mia. Demi bertahan hidup, Mia nekat narik tangannya sendiri sampai lepas. Setelah itu, dia ngelawan habis-habisan sampai makhluk itu akhirnya hancur dan masuk lagi ke dalam tanah. Setelah semua teror dan kehilangan itu, Mia jadi satu-satunya orang yang berhasil selamat. Pagi pun datang, menyisakan Mia sendirian dengan semua trauma yang gak bakal pernah hilang. Dan di dekat kabin, buku kutukan itu perlahan menutup sendiri. Seolah semuanya belum benar-benar selesai.